Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bapak Jo. Oke, mudah-mudahan video-videonya bermanfaat buat kalian semua. Oleh karena itu, pantau terus, buka terus channelnya Bapak Jo yang asyik dan menyenangkan. Oke, dan jangan lupa komentar dan juga like-nya dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di sini bareng Bapak Jo di Matematika Asyik dan Menyenangkan. Oke. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bilangan pecahan, khususnya dalam menyederhanakan pecahan. Oke. Untuk bisa menghitung atau menyederhanakan pecahan ini, anak-anak semuanya harus sudah menguasai perkalian 1 sampai 10-nya. Oke. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sudah menguasai ya perkalian 1 sampai 10-nya. Sebab ingat, matematika adalah pelajaran berhitung. Oleh karena itu, kalian harus bisa berhitung terlebih dahulu, berhitung perkalian ya. Kalau sudah bisa berhitung perkalian 1 sampai dengan 10, maka untuk pembagiannya pun kalian otomatis bisa. Karena perkalian adalah kebalikan daripada pembagian. Oke? Baik, Bapak jelaskan tentang menyederhanakan pecahan. Mana ya? Bentuk pecahan sederhana itu yaitu apabila pembilang dan penyebutnya sudah tidak bisa dibagi lagi. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Bentuk pecahan sederhana yaitu apabila pembilang dan penyebutnya sudah tidak bisa dibagi lagi. Itu namanya bentuk pecahan yang sederhana. Oke, contohnya di sini adalah 1/2, 2/3, kemudian juga 3/4, kemudian juga 4/5. Ini sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi nih. Oke, 1/2 tidak bisa dibagi, 2/3 tidak bisa dibagi lagi, 3/4 tidak bisa dibagi lagi. Begitu juga dengan 4/5. Maka ini namanya pecahan yang sederhana. Oke, yuk kita lanjutkan. Contoh, sederhanakanlah pecahan berikut. Oke, nomor 1, 6/10, nomor 2, 24/60. Oke, yuk kita lanjutkan ke penyelesaian yang pertama, yaitu 6/10. Untuk menyederhanakan 6/10 ini, dalam hal ini akan Bapak sampaikan dengan dua cara ya. Oke, cara yang pertama adalah dengan membagi dengan angka yang terkecil. Pecahan ini dibagi dengan angka yang terkecil, dimulai dari 2, kalau tidak bisa dengan 2 dengan 3, kalau tidak bisa dengan 3 dengan 4, kalau tidak bisa dengan 4 dengan 5, dan seterusnya. Sini ya, arti titik-titik di sini artinya dan seterusnya ya. Oke, 6/10 kita bagi dengan 2. 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa ya. 10 bagi 2 bisa? Bisa dong ya. Karena itu, kalau kalian perkalian 1 sampai 10 sudah dikuasai, maka pembagiannya pun bisa dikuasai. Oke? Yuk, kita lanjutkan. 6/10 sama dengan 6-nya dibagi 2, maka 10-nya pun harus dibagi dengan 2 ya. Tidak boleh 6-nya dibagi 2, 10-nya dibagi 5. Nggak boleh, harus sama-sama. 2 ya dibagi 2 lagi, 5 ya dengan 5 semuanya ya. Oke, 6 dibagi 2 per 10 bagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 berapa, Nana? Wah, hebat, pintar ya. 3 Pak ya. 6 bagi 2 ya otomatis 3. Kenapa? Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Wah, itu belajar perkalian ya. Perkalian 2 atau perkalian 3 ya. Oke. Kemudian 10 dibagi 2. 10 bagi 2 berapa, Nana? Oke, pintar sekali ya. Jawabnya 5. Oke, 5. 3/5. Jadi ya, 6/10 sama dengan 3/5. Kira-kira 3/5 ini masih bisa dibagi-bagi lagi? Bisa Pak, 3-nya Pak dengan 3. Iya betul. Oke, 5-nya dengan 3 bisa? Wah, ternyata 5-nya tidak bisa dibagi 3. Kalau begitu, ya sudah, 3/5 ini berarti bentuk yang sederhana ya, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Oke, ini yang pertama dengan cara membagi dengan angka yang terkecil ya, dari mulai 2 dulu, kemudian 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah membagi dengan
lanjutkan tulisannya ya. Membagi dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi kita mencari FPB dari 6 dan 10. Kemudian FVB-nya kita gunakan untuk membagi 6 per 10. Yuk kita cari faktor prima terlebih dahulu dengan cara pohon faktor ya. Oke. Untuk pohon faktor ini maka otomatis anak-anak harus sudah menguasai perkalian tadi tuh yang 1 sampai 10 ya. Karena di sini contoh di sini 6. 6 itu 2 kali berapa Nana? Iya ternyata pinter, 2 kali 3 Pak. Oke, kemudian 3-nya mau dibagi lagi bisa nggak nih? Nah, tidak bisa, sudah mentok sampai sini ya. Sudah, berarti faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3 tuh ya. Faktor prima dari 6 adalah 2 dikali 3 ya. Oke, karena tidak ada lagi. Kemudian kita cari faktor prima dari 10 ya. Yuk. Faktor prima dari 10 adalah ya, dari sini 2 kali berapa Nana? Oke, pinter ya, 2 dikali 5. Oke, itulah pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke ya. Kemudian kita tulis sini faktor prima dari 10 adalah 2 dikali 5. Oke. Setelah itu kita mencari FVB ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, FVB dari 6 adalah apa maaf? FVB dari 6 dan 10 ya. FVB dari 6 10 adalah 2. Lah, kok 2 Pak? Dari mana ini ceritanya tiba-tiba 2? Oke, ini nih ada rumusnya ya. Rumus untuk mencari FVB adalah hasil kali faktor prima yang sama. Tuh, ayo Bapak bahas satu persatu. Hasil kali faktor prima yang sama. Di sini lihat, ini faktor prima dari 6 2 dan 3 ya. Faktor prima dari 10 2 kali 5. Yang samanya yang mana nih? Faktor prima yang samanya 2. Sini sama 3. Wah, tidak ada. Nah, 5 di sini tidak ada. Berarti 2 saja yang sama ya. Oke, berarti hasil kali faktor prima yang sama. Yuk, kita masukkan 2. Dan, nah di sini ada dan-nya, dan ambil faktor dengan pangkat yang terkecil. Tuh, di sini 2-nya pangkatnya berapa nih? Iya. Kalau tidak ada pangkatnya, berarti ini artinya 2 pangkat 1. Yang sebelah sini juga sama, 2 pangkat 1. Udah sama nih, maka tinggal masukkan saja 2. Oke. Kalau di sini 2 pangkat 1, sini 2 pangkat 2, yang diambil 2 pangkat 1-nya, karena diambil yang terkecilnya ya. Kalau sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3, yang diambil yang 2 pangkat 2 ya. Oke, yang terkecil pokoknya diambil. Oke ya, Nana ya. Jadi FVB dari 6 dan 10 adalah 2. Oke, lalu 2-nya untuk apa nih, Pak? 2-nya digunakan untuk membagi ini nih. Tuh, kan mau menyederhanakan 6 per 10 ya. Jadi 2-nya untuk membagi 6 dan 10. Yuk next, kita lanjutkan ya Nana ya. Maka di sini 6 per 10 sama dengan 6 dibagi 2 per 10 dibagi 2 ya. Tuh, jadi 2 ini untuk pembagi ya. Oke. 6 dibagi 2 berapa Nana? Oke, 6 bagi 2 sama dengan, iya pinter ya, 3. Kenapa 3? Karena 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Kemudian 10 dibagi 2 berapa Nana? Alhamdulillah ya, 10 bagi 2 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 dibagi 2 sama dengan 10. Alhamdulillah. Itulah pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sekarang 3 per 5 ini ya, 3 per 5 ini adalah bentuk yang sederhana. Oke, ternyata sama ya. Di sini 3 per 5. Di sini juga 3 per 5. Jadi mau dengan cara membagi dengan angka yang terkecil juga boleh, hasilnya 3 per 5 ya. Dengan FVB juga boleh, hasilnya juga 3 per 5. Maka di sini 6 per 10 bentuk sederhananya adalah ya 3 per 5. Bagaimana anak-anak, paham? Oke, pasti ya. Kenapa? Karena matematika asyik dan menyenangkan. Oke, next untuk nomor 2-nya ya. Oke, nomor 2-nya ada 24 per 60. Oke, di sini yuk kita selesaikan. 24 per 60. Seperti biasa, yang pertama caranya adalah dengan cara membagi dengan angka yang terkecil. Oke, angka terkecilnya berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Oke, sekarang 24 per 60-nya kita tulis ini. Maka 24 dibagi 2 bisa? Bisa. 60 bagi 2 bisa? Bisa. Kalau tidak bisa dibagi dengan 3 ya. Kalau dengan 3 tidak bisa, bagi dengan 4 dan seterusnya ya. Kebetulan dengan 2 bisa, maka kita bagi dengan 2 dulu ya.
Oke, 24 bagi 2 per 60 dibagi 2. Kalau anak-anak yang sudah belajar perhitungan perkalian 1 sampai 10 sudah dikuasai, sudah di luar kepala, maka ini sudah langsung bisa dihitung. 24 bagi 2 berapa anak? 12. Ya, pinter. 60 dibagi 2 berapa anak? 30. Pinter ya. Oke, itu kalau sudah menguasai perkalian 1 sampai 10 ya. Kalau sudah menguasai perkaliannya, maka pembagiannya pun bisa. Oke. Barangkali ada yang belum bisa atau belum menguasai benar-benar, kita coba dengan pembagian porogapit dulu ya. Oke, yuk kita lihat di sini pembagian porogapit. Yang pertama adalah 24 dibagi 2 ya. Kita tulis ini 24 dibagi, di porogapit seperti ini ya, dibagi dengan 2. Oke, 24 dibagi 2. Bagaimana caranya, Pak? Oke, caranya kita lihat satu-satu dulu angkanya. Di sini ada angka 2. 2 dibagi 2 bisa tidak nih? Bisa. Kalau bisa oke, langsung dihitung saja ya di sini. Bapak tulis caranya. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Satunya ditulis di atas ini nih. Oh ya, oke. 1 di sini. Setelah ini langkah berikutnya adalah ya hasil baginya dikalikan lagi nih. Dibolak-balik aja ya. 2 kali 1 atau 1 kali 2. Bapak tulis langkahnya di sini ya. 2 kali 1 sama dengan 2. 2-nya tulis di mana nih? Oke, di sini ya. Oke, 2 dikali 1 sama dengan 2 di sini. Oke, kemudian dikurangi ya. 2 dikurangi 2. Oke, langkahnya Bapak tulis 2 dikurangi 2 sama dengan 0 ya. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ditulisnya di sini ya. Oke. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, setelah sampai sini ini sudah 0 Pak, udah selesai? Belum ya. Di sini masih ada yang belum dibagi di 4. Oke, karena masih ada angka 4, kita turunkan 4-nya ya. Tuh, turunkan 4-nya, jangan di atas saja. Yuk turun. Oke, turun, jangan di atas aja, nanti jatuh ya. Oke, pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan ya. Oke, tuh anak-anak 4-nya sudah turun, mau diapain tuh? Jangan digebukin ya, ntar wah marah dia. Oke, 4-nya diapakan kan begini? Ya, dibagi lagi 4-nya ya. 4-nya dibagi dengan 2. Tuh, oke, 4 dibagi dengan 2. Berapa? Sama dengan 2. 2-nya terus di mana nih? Kalau hasil baginya ditaruh di atas ini. Oke, sini 2-nya ya. Setelah 2-nya itu sini dikalikan lagi. Tadi dibagi 4 bagi 2 sama dengan 2, sekarang dikembalikan lagi 2 kali 2 berapa? 4 ya. Kembali lagi ke sini tuh ya. Oke, nggak apa-apa dibolak-balik ya. Dibagi, dikali, dibagi begitu ya. Oke, sekarang 2 dikali 2 ini nih. 2 dikali 2. Caranya di sini. 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Oke, kita tulis 4-nya di mana? Oke, di sini nih kata panahnya tuh. Oke, tulis sini 4-nya ya. Oke, 0,4 itu artinya 4 ya. Kemudian dikurangi ya. 4 dikurangi 4 berapa? Di sini tulis caranya. Oh, enggak ditulis langsung ya. 4 dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Oke, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Sekarang sudah 0 di sini nih. Sudahkah? Atau masih lanjut? Lihat atas. Di atasnya sudah habis tuh angkanya. Oke, kalau angkanya sudah habis dan di sininya sudah 0, berarti sudah tutup sampai di sini saja. Tapi kalau di sininya bukan 0, walaupun di atasnya sudah habis, bisa saja diturunkan lagi. Mana yang diturunkan, Pak? Nah, kalau tidak ada, berarti yang turunkannya 0 ya. Oke, tapi nanti di lain materi ya, artinya bukan contoh yang ini. Nanti insya Allah ketemu yang seperti itu. Oke. Jadi karena sudah selesai, maka 24 dibagi 2 sama dengan 12. Oh, dari tadi Pak, saya udah selesai ya. Oke, 24 dibagi 2 itu emang 12. Oke, ini kan kita belajar cara porogapit. Barangkali nanti ketemu pembagian yang besar angkanya, sehingga kalian pun porogapitnya harus bisa ya. Oke, untuk menghitung angka yang besar. Oke, 24 bagi 2 tadi berapa? Iya, 12. Kemudian 60-nya berapa? 60 bagi 2. Oke, kita langsung saja biar cepat. Yang penting caranya tadi sudah tahu seperti ini ya. Oke, 60 bagi 2 sama dengan 30. Oke, sekarang 12 per 30. Sudah sederhana kah? Belum ya. Ini masih bisa dibagi-bagi lagi nih. Dengan 2, 12 bagi 2 bisa? Bisa Pak. 30-nya 30 bagi 2 bisa? Oh bisa. Berarti dibagi dengan 2 ya. Kalau dengan 2 tidak bisa, boleh dengan 3. Oke, sekarang dengan 2 ya. Oke. 12 dibagi 2 dan 30-nya juga dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Kemudian 30 dibagi 2 sama dengan 3.
15. Kalau yang sudah pintar perkalian 1 sampai 10-nya bisa langsung jawab dengan cepat. 30 dibagi 2, 15. Kenapa? Karena 15 dikali 2 sama dengan 30. Oke, 6 per 15. 6 per 15 masih bisa disederhanakan? Bisa Pak, dibagi 2 kan bisa 6-nya. Iya, oke, 6 bagi 2 bisa. 15-nya bagi 2 bisa? Tidak bisa nih Pak 15-nya. Kalau begitu diganti, jangan dengan 2, dengan 3 sekarang. Oke, dengan 3. 6 bagi 3 bisa? Bisa. 15 bagi 3 bisa? Wah iya Pak, bisa. Berarti kita bagi dengan 3 yuk. Oke, matematika itu asik dan menyenangkan. Oke ya. Sekarang 6 dibagi 3 ya. 6 bagi 3, 15 juga dibagi dengan 3. 6 bagi 3 berapa anak-anak? Enggak pinter, cuma kecil Pak ya. 6 bagi 3 itu 2. Iya, oke. 15 bagi 3 nya berapa anak-anak? Oke, 15 bagi 3 tentu 5 dong. Pak, kenapa tuh? Karena 5 dikali 3 sama dengan 15. Kebalikannya. Oke, pinter anak tuh ya. Oke, berarti ini masih bisa lagi nggak disederhanakan? 2, 5. Wah, sudah Pak, ini kayaknya sudah mentok ini, nggak bisa dibagi-bagi lagi. Oke, berarti 2 per 5 ini adalah bentuk yang sederhana dari 24 per 60. Oke, ini menyederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang terkecil mulai dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sekarang yang kedua, oke, dengan pohon faktor lagi, oke, dengan faktor prima lagi, dengan FEB lagi. Yuk kita cari faktor prima dari 24. Oke, tentu yang pertama dengan 2 dulu ya. Oke, 2 dikali berapa supaya 24? Dikali dengan 12. 12-nya dengan 2 ya, 12 bagi 2. Oke, bisa kan? 2 kali berapa supaya 12? Kalian 6. 6-nya bagi 2 bisa enggak? Bisa Pak. Berapa tuh? Oke, 6 dibagi 2, 3 ya. Kenapa? Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Sampai sini 3 sudah Pak, nggak bisa dibagi. Kalau 3 dengan 1 Pak, ya sudah, berarti nggak bisa. Kalau dengan 1 nanti sininya 3 lagi, 1 lagi, 3 lagi, ya sudah, berarti sampai sini. Berarti 2 dan 3 ini adalah bilangan prima ya. Faktor primanya ini berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Berarti faktor prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2-nya ada berapa? Ada 3 kali. Karena 2-nya ada 3 kali, maka di sini ditulis 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya ada berapa? 3-nya cuma 1 nih Pak. Ya berarti sudah, kita tulis 3 saja. Artinya kalau ditulis 3 seperti ini nggak ada pangkat, ini sebenarnya ada ya 3 pangkat 1. Tapi kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. Kenapa? Ya sudah, 3 pangkat 1 ya 3 kan begitu. Makanya cukup tulisnya 3 saja. Oke. Jadi faktor prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Oke, selanjutnya kemanakah kita? Oke, selanjutnya kita mencari faktor prima dari 60. 24-nya sudah, tinggal 60-nya. Yuk kita cari faktor prima dari 60. Oke, 60 berarti di sini 2 dikali dengan berapa? Iya betul, dengan 30. Kemudian 30 ya dibagi dengan 2 bisa kan? Oke, dengan 2 berarti 2-nya kali berapa nih supaya 30? Iya, dengan 15. Kemudian 15 bagi dengan 2 bisa? Nggak bisa, apa dengan 3 bisanya? Oke, tulis ini 3. 3 kali berapa supaya 15? Iya, 3 kali 5 ya. 3 kali 5, 15. 15 bagi 3, 5. 15 bagi 5, 3. Itulah hebatnya perkalian dengan pembagian dibolak-balik ya. Oke. Berarti faktor prima dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Yuk kita tulis ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. 2-nya ada berapa kali? Ada 2, berarti 2 pangkat 2. 3-nya berapa kali? Cuma 1, berarti 3 saja. 5-nya berapa kali? Cuma 1, berarti 5. Oke. Selanjutnya mencari FEB, faktor prima. Apa? Faktor persekutuan terbesar. FEB ini adalah faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 60 ya. Di soal yang pertama sudah dijelaskan rumusnya. Kayak diingat-ingat lagi nih, yuk dibuka lagi. Oke, di sini rumus FEB adalah hasil kali faktor prima yang sama, cari faktor prima yang samanya ya. Dan oke, jangan lupa yang diambil yang pangkatnya terkecil saja, yang terbesarnya nggak usah. Oke, yuk kita lihat di sini. Yang sama, 2 di sini ada, di sini ada. Oke. Sama-sama ada. Berarti yang diambil yang pangkatnya terkecil. Yang sininya 2 pangkat 3,
Satunya 2 pangkat 2, yang diambil berarti 2 pangkat 2. Ayo taruh di sini. 3 di sini ada, di sini ada. Oke, diambil yang pangkatnya kecil. Sama pangkatnya nih. Oke, masukkan saja sini. Kalau sini pangkatnya 2, sini pangkatnya 2, Pak, gimana? Ya udah sama kan? Ya, tinggal masukkan saja ya. Oke. Kemudian sini sudah habis, di sini masih ada 5. Ya sudah, nggak bisa. 5-nya nggak bisa ngikut di sini. Kenapa? Karena tidak sama. Ya, yang diminta dulu adalah faktor prima yang sama. Di sini 5 nggak ada temennya nih, di sebelah sininya. Sudah, 5-nya nggak usah ikut, diam aja di sini ya. Kasihan deh lo 5 ya. Oke, itulah matematika asyik dan menyenangkan. Oke, jadi FVB dari 24 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 ya. 2 pangkat 2 nya berapa? 4 ya, karena 2 kali 2 4 ya. Kemudian dikali 3, 4 kali 3 12. Lalu 12 ini kemana kan nih Pak? Sudahkah? Belum ya. Kita kan mau mencari pembagi untuk menyederhanakan 24 per 60 ini. Nah, sekarang pembaginya sudah ada nih 12. Oke, yuk kita bagi ya. 24 per 60 sama dengan 24 dibagi 12. Yang ini ya. Per 60-nya juga dibagi dengan 12. Oke. Langsung anak-anak ya jawab. 24 dibagi 12 berapa anak-anak? Oke, pinter ya. 2. Oke, kenapa? Karena perkalian 1 sampai 10-nya sudah dikuasai ya. Oke. Kemudian 60 bagi 12 berapa anak-anak? Ya, 5 ya. Pinter ya. Kenapa? Karena 5 dikali 12 sama dengan 60. Oke. Ternyata hasilnya adalah 2 per 5 ya. 2 per 5 ternyata sama dengan ini tuh ya. Sama-sama 2 per 5 tuh. Oke. Ini namanya bentuk sederhana ya. Oke, berarti bentuk sederhana dari 24 per 60 adalah 2 per 5. Teneng. Oke, itulah matematika asyik dan menyenangkan. Oke, anak-anak ya. Paham anak-anak ya? Oke. Jadi untuk menyederhanakan pecah ini bisa dengan cara membagi dengan angka yang terkecil, bisa dengan cara membagi dengan FVB ya. Silakan cari yang termudah buat kalian pakai yang mana nih. Oke. Yang jelas kalau berhitungnya sudah cepat kalian pasti menggunakan cara yang lain. Oke, yang jelas banyak jalan menuju Roma, banyak caranya ya untuk menyederhanakan pecahannya. Oke, kalau kalian sudah semakin pintar, insya Allah ada cara yang lebih cepat lagi. Oke, tapi bersabar. Orang pintar itu harus belajar dari nol dulu ya, tidak ujuk-ujuk langsung ke atas. Harus dari bawah dulu, harus dasarnya dulu. Yang penting itu dasarnya dulu ya. Kalau dasarnya sudah dikuasai, insya Allah semakin ke atas kalian semakin bisa ya. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Mau dibangun setinggi apapun, kalau dasarnya udah kuat, insya Allah kalian bisa untuk mendirikan itu ya, untuk bisa mengerjakan soal itu. Tapi kalau dasarnya belum kuat, jatuh lagi tuh. Oke? Baik anak-anak, pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk belajar menyederhanakan pecahan. Terima kasih dan semangat terus dalam belajar. Pokoknya Bapak selalu berpesan, semangat dalam belajar dan jangan menganggap matematika pelajaran yang sulit. Jangan menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang menakutkan, tetapi justru matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.